Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali insyaallah. Baik. Membaca kitab terjemah dari Al-Adab Al-Mufrad. Bab 201. Dua orang yang saling menghina adalah dua syaitan yang saling menjelekkan dan mendustakan. Hadis nomor 427. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Imran mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhir. An Iyad ibn Himar qala, dari Iyad bin Himar ia berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni, seseorang telah menghinaku, ya, atau mencaciku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Dua orang yang saling menghina adalah dua setan yang saling menjelekkan dan saling mendustakan. Hadis ini sahih. Al-mustabbani bermakna dua orang yang saling mencaci maki. Adapun yatahatarani saling menjelekkan dengan ucapan atau saling menuduh dengan suatu tuduhan yang batil. Dan kandungannya jelas sekali bahwa larangan saling mencaci dan memutus hubungan sesama muslim, ya. Saling menjelekkan, saling mencaci, ya, apalagi dengan sebuah tuduhan yang tidak ada dasar sama sekali, maka ini jelas akan menyulut permusuhan, ya, dan ini adalah terlarang, hukumnya haram. Hadis nomor 428. Ahmad mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim mengabarkan kepadaku dari Hajjaj bin Hajjaj, dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah, an Iyad ibn Himar, dari Iyad bin Himar, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah sehingga seseorang tidak menzalimi yang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahad, dan seseorang tidak membanggakan atas yang lainnya. Ya, ini jelas sekali adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar saling merendahkan diri, ya. Dan tidak boleh membanggakan kepada orang lain. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqas minni faradtu alaihi hal alayya fi dzalika junah, ya. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika sekiranya ada seseorang yang menghinaku, ya. Ada seseorang yang menghinaku. Ini perkataan dari Yazid, ya. Atau dari Iyad bin Himar, ya, dari Iyad bin Himar. Bagaimana pendapatmu jika sekiranya ada seorang yang menghinaku di depan orang banyak, yang mana mereka itu lebih buruk dariku, lalu aku membalasnya, apakah dalam hal ini aku berdosa? Qala, beliau menjawab, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Sama, ya, seperti hadis yang tadi, dua orang yang saling menghina adalah dua syaitan yang saling menjelekkan dan saling mendustakan, ya. Artinya ini tidak boleh, ya. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Bahwa alaihi, yaitu memfitnah dan menzaliminya, al-mala, itu orang banyak, angkos minni, lebih rendah derajatnya dariku. Artinya apa? Ketika ada orang yang mencaci kita, ya, ataupun menghina kita, ya, kita sebisa mungkin bersikap tenang, ya, bersikap tidak membalas, bersikap tidak melebihi daripada sikap orang tersebut, ya. Di sini terkandung larangan saling mencaci, ya, dan berbangga dengan kedudukan dan nasab.
Kemudian yang kedua, tidak boleh membalas cacian dengan cacian. Ya. Adapun hadis berikutnya, Iyad mengatakan, wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahdaitu ilaihi naqatan qabla an uslim. Dulu, ya, kata Iyad, aku seorang prajurit bagi Rasulullah SAW, lalu aku memberinya hadiah seekor unta sebelum aku masuk Islam. Falam yakbalha, namun beliau tidak berkenan menerimanya. Wa qala, dan beliau bersabda, inni akrahu zabdal musyrikin. Aku tidak suka dengan pemberian orang-orang musyrik. Tayyib. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi. Tayyib. Az-zabd artinya pemberian ataupun hadiah. Ya. Adapun kandungan hadis ini, tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik kecuali jika terdapat maslahat yang bersifat umum atau khusus, maka dibolehkan menerimanya. Ya. Ini makna daripada hadis tersebut. Bab 202, menghina orang muslim adalah kefasikan. Ya, ini harus berhati-hati ya, karena mungkin gara-gara sebuah gurauan, biasanya candaan, kemudian keterlaluan ya. Kemudian muncul ejekan, hinaan, padahal ini bagian daripada fusuk ya, kefasikan. Dan kata-kata fusuk itu secara bahasa berarti keluar atau menurut syariat adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini menurut syariat fusuk lebih berat daripada sekedar maksiat yang biasa. Maka berhati-hati. Ya. Hadis nomor 429. Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah mengabarkan kepadaku dari Zakaria, dari Abu Ishaq, an Muhammad ibn Sa'ad ibn Malik, dari Muhammad bin Sa'ad bin Malik, an abihi, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun, menghina orang muslim adalah suatu kefasikan. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, ya, dan juga Ibnu Majah. Maka ini merupakan perbuatan yang berat, ya, ngata-ngatain orang muslim, ya, menyematkan julukan-julukan, lakob-lakob yang tidak benar adanya kepada orang muslim. Dan biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah seringkali dilakobi hal ini oleh Ahlul Bid'ah. Ya. Namun mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya orang-orang yang ngerti dalam hal ini, mereka bersabar, tidak membalas. Ya. Dan itu adalah konsekuensi dari keyakinan, manhaj, sikap yang kita pegang. Ketika kita memegang sebuah kebenaran, biasanya memang ya tidak akan lepas dari lakob-lakob, julukan-julukan. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW dijuluki dengan julukan yang mengerikan, ya kan? Tukang sihir, majnun, orang gila, ya kan? Ngarang-ngarang Al-Quran, padahal beliau adalah ummi, tidak menulis dan tidak membaca. Ya. Artinya jika Nabi saja yang akhlaknya mulia, beliau dikata-katain seperti itu, maka lebih layak lagi bagi kita dikata-katain seperti itu. Ya, maka memang ya harus sabar. Hidup itu pilihan ya antara mana yang kita pegang, apakah yang hak atau yang batil, ya, apakah yang sunnah atau yang bid'ah, ataukah yang tauhid ataupun yang syirik. Tetapi konsekuensinya harus kita pahami sehingga kita bersabar, ya, bersabar. Tidak kemudian kita langsung kecut mentalnya ketika dikata-katain, dijulukin, ya. Jangan, ya, karena ini sebuah pilihan, ya. Jangan mengambil sifat aman di dunia ini. Yang penting aman, ikut kebanyakan orang saja, ya kan? Ikut arus aja orang awam secara umum sehingga tidak dikata-katain. Enggak, ya, tidak seperti itu. Seorang muslim punya prinsip, seorang muslim punya manhaj, seorang muslim punya akidah. Ya, dalam bab-bab tertentu kita bisa bertasamuh, bertoleransi dalam bab masalah furu, ya. Yang kita bisa berselisih dengan sesama kita, dengan sesama kaum muslimin misalkan. Ya. Tetapi dalam hal yang prinsip akidah, ya, maka kita harus pegang teguh karena ini adalah kaitannya dengan apa? Dengan manhaj, dengan keimanan, dengan akidah. Maka jika ada cacian, hinaan
dari orang lain, ya memang itu resiko yang harus ditanggung oleh seorang yang berpegang dengan manhaj yang hak. Dan kita harus bersabar. Dan kita kabarkan kepada semuanya bahwa menghina orang muslim adalah suatu kefasikan. Ya. Adapun fusuk secara bahasa berarti keluar, dan menurut syariat adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut pengertian syariat, fusuk lebih berat dari sekedar maksiat. Ya. Jadi, sibabul muslimi fusukun. Taib. Hadis ini menerangkan keagungan hak muslim. Orang yang mencacinya dengan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, maka dia dihukumi fasik. Ya. Taib. Dan di antara tentunya Rasulullah adalah orang yang paling banyak terkena cobaan, cacian, ya, hinaan, tuduhan, dan seterusnya. Para nabi, ya, mereka adalah orang-orang yang kuat imannya. Semakin kuat imannya, semakin kuat pula ujian dan cobaannya. Ya, kemudian di antara dai juga banyak sekali yang mendapatkan julukan-julukan seperti ini. Di antaranya juga ya pembaharu Islam, ya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Itu orang yang paling banyak dicaci juga, dijuluk-juluki, ya, dijelek-jelekkan dan seterusnya. Tetapi Allah mengagungkan, ya, mengagungkan namanya, ilmunya. Sampai sekarang kitab-kitabnya dibaca oleh orang, kitab tauhid dan yang lain sebagainya. Ya, tadi. Maka ini menunjukkan betapa ya Allah akan menjaga orang-orang yang berada di atas kebenaran. Walaupun mungkin orang akan mencaci, menuduh dengan tuduhan yang tanpa hak, ya, menghina dan seterusnya. Tadi. Kemudian hadis 430. Muhammad bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Fulaih bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hilal bin Ali mengabarkan kepada kami, an Anas, dari Anas bin Malik qala, ia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah SAW bukanlah orang yang berbuat keji, wala la'anan, dan bukan pula orang yang suka melaknat, wala sabbaban, serta bukan pula orang yang suka menghina, mencaci. Kana yaqulu indal ma'tabah, bila mana mencela saat marah, beliau mengatakan, malahu tariba jabinuhu, ada apa dengannya, dahinya berdebu. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya. Al-ma'tabah bermakna kekecewaan dan kemarahan, yaitu tatkala Rasul marah, ya, beliau tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak. Ya. Al-itab adalah berbicara dengan penuh keberanian dan mengungkapkan kemarahan. Ya. Ungkapan tariba jabinuhu, dahinya berlumuran debu karena kemiskinan, atau ungkapan ini merupakan doa agar orang tersebut diberi ketaatan, terutama sholat, atau bermakna doa yang buruk agar wajah orang tersebut tersungkur ke tanah. Atau ini adalah ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, ya, mereka sama sekali tidak mendoakan buruk atau mengharapkan terjadinya hal yang mereka ucapkan sebagaimana kata-kata mereka. Ya, seperti apa? Qatalahullah, semoga Allah membinasakannya. Walillahi darruhu, ini ungkapan ketakjuban kepada seseorang. Ya, jadi bermakna lebih dari satu. Tetapi Rasulullah SAW tidak kemudian tatkala marah dan mengungkapkan kemarahannya keluar kata-kata kotor, tidak. Ya, ya, Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang mulia, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menunjukkan apa? Kekotoran di dalam ucapan. Kandungan hadis ini, yang pertama, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Beliau SAW tidak suka berkata keji, ya, tidak suka melaknat dan tidak pula mencela. Ya, sebetulnya kalau kita ingin meladani Rasulullah, ya kita jangan sampai melaksanakan melaknat, mencela atau berkata keji, apalagi kepada seorang muslim. Apalagi kepada seorang muslim. Kepada sesama manusia saja kita tidak boleh. Ya. Katakan ada orang non-muslim, kemudian kita kata-katain dengan kata-kata yang kotor, itu terlarang. Lah bagaimana ada seorang muslim? Bagaimana disematkan kepada seorang muslim? Ya. Maka tidak boleh kemudian, ya, mengata-ngatain seorang muslim dengan kata-kata yang kotor, dengan laknat, ya, dengan kata-kata yang keji. Lah bagaimana pula dengan seorang dai yang menyeru kepada tauhid dan sunnah? Ya, jelas ini sangat berbahaya. Ya. Kata-kata ini akan apa? Membahayakan
Ya, terutama kepada orang yang mengatakannya. Ya. Karena tadi ya sibabul muslim fusuk, ya, mencaci maki atau menghina seorang muslim adalah kefasikan. Dan fasik itu bukan kemaksiatan yang biasa. Dia lebih besar daripada kemaksiatan. Kemudian ajakan kepada umat Islam untuk berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Tidak berkata keji, tidak suka melaknat, dan tidak pula suka mencela. Ya. Kemudian hadis 431. Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Zubaid, ia berkata, aku mendengar Abu Wa'il, ya, an Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ini ada tambahan wa qitaluhu kufrun. Kalau tadi sibabul muslimi fusukun, sampai itu saja. Sibabul muslimi fusukun, menghina orang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka di sini ada warning kepada kita semuanya, ya, untuk berhati-hati, ya. Menghina orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Ya. Ya, semoga Allah mengampuni dan menunjukkan hidayah orang-orang yang selama ini senantiasa mengganggu dan mencegah dakwah sunnah. Semoga Allah berikan kepada mereka hidayah. Ya. Bahkan terkadang terdapat kekerasan juga, baik kekerasan dengan kata-kata, sikap, perilaku, tindakan, ya. Itu sebuah hal yang tidak dibenarkan. Ya. Kalau yang menghalangi adalah orang non-muslim, masih ada kewajaran. Ya. Tapi Masya Allah terjadi juga ada seorang muslim, bahkan mungkin kelompok yang mungkin masanya banyak, menghalangi kajian-kajian yang menyeru kepada tauhid dan sunnah. Nah, apalagi dengan tindak-tindak kekerasan, kekasaran dan seterusnya. Ya, kita hanya bisa mendoakan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada mereka, kepada kita semuanya. Baik. Kata-kata kufrun. Kekufuran di sini diartikan kufur nikmat dan ihsan. Itu kufur kepada kebaikan seseorang, atau hal itu termasuk perbuatan orang-orang kafir. Ya. Baik. Atau dimaksudkan sebagai ancaman dan peringatan keras. Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam Fathul Bari, ketika Rasulullah SAW mengucapkan kata kufrun, beliau tidak memaksudkan kufur secara hakikat, secara hakiki, yaitu kufur yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Tidak, bukan ini yang dimaksudkan. Ya. Ketika beliau SAW menyebutkannya kekufuran, hal ini sebagai bentuk kesungguhan beliau dalam mengancam dan mengingatkan. Ya, tayyib. Kecuali jika ada keyakinan atau perasaan menghalalkan, itu baru jatuh kepada kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, karena kufur itu ada dua, ada kufur asghar, ada kufur akbar, kufur kecil dan kufur yang besar. Kufur besar adalah kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, tayyib. Kufur asghar itu kufur nikmat. Ya, tayyib. Maka ketika ada kata-kata kufrun di situ, ini menunjukkan apa? Penegasan betapa tindakan ini betul-betul haram. Ya, walaupun nggak masuk kepada kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun jika dibarengi dengan menghalalkan, perasaan menghalalkan, keyakinan menghalalkan, misalkan memerangi seorang muslim itu halal, berarti ini jatuh kepada kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Berbahaya. Maka keyakinan itu harus betul-betul bersih dari hal-hal yang syubhat, ya. Jangan sampai ada seorang muslim kemudian meragukan hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah, ya. Seperti apa? Memerangi seorang muslim, memerangi kaum muslimin, jelas ini haram, tidak ada keraguan padanya. Jika itu kemudian diyakini sebagai sesuatu yang halal, maka jelas ini akan terjatuh kepada kekufuran yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Ya. Maka jika ada istihlal, ya, keyakinan menghalalkan darah seorang muslim, jelas ini jatuh kepada
kekufuran yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Ya. Baik. Jangankan sampai memerangi beneran dan ada perasaan menghalalkan. Tidak melakukan tindakan saja, namun ada keyakinan menghalalkan, ini jatuh kepada kekufuran yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Contohnya apa? Ada orang dia tidak minum khamr, ya. Orang tidak minum khamr, orang tidak melaksanakan praktek riba, tetapi dia meyakini bahwa khamr dan riba adalah halal. Padahal jelas-jelas keduanya sudah diharamkan oleh Allah. Maka istihlal, ya, menghalalkan khamr dan riba, ini tindakan ini bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Ya. Tapi maka berhati-hati. Ya. Keyakinan ini, ya, jika tidak tepat berbahaya. Ya. Tapi kemudian hal ini berdasarkan kaidah-kaidah yang ada bahwa perbuatan-perbuatan semacam itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Maksudnya tadi wa qitaluhu kufrun, ya, memeranginya adalah kekufuran. Jelas memerangi seorang muslim adalah dosa besar. Tetapi apakah terjatuh kepada kekufuran? Dilihat dulu. Ya, apakah ketika memerangi seorang muslim dia menghalalkan darah seorang muslim atau karena emosi sesaat, ya, hawa nafsu, namun di hati kecilnya dia mengharamkan perbuatan itu. Ya, kalau ini yang terjadi, yang terakhir berarti adalah jatuh kepada kabiroh minal kabair, terjerumus kepada dosa besar. Namun ya tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Namun kalau ada penghalalan pada dirinya, maka jatuh kepada kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tetapi tetap itu adalah dosa besar yang sangat berbahaya. Dosa besar yang sangat berbahaya. Membunuh, memerangi, ini dosa besar. Apalagi jika yang dibunuh adalah seorang muslim. Ya. La zawalud dunya, kata Nabi, ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh sirnanya dunia, hancurnya dunia, itu lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa dosa membunuh seorang muslim itu dosa yang sangat besar. Berbahaya sekali. Di antara kaidah-kaidah itu adalah hadis syafaat dan juga firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya yang dibawa mati, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 116. Kandungan hadis ini mengandung bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa maksiat sama sekali tidak berpengaruh terhadap naik turunnya iman. Ini kelompok yang sesat, ya, kelompok Murji'ah. Ya. Kelompok ini mempunyai keyakinan bahwa la yadurru ma'al imani maksiatun kama la yadurru ma'al kufri ta'atun. Artinya apa? Maksiat tidak akan membahayakan iman seseorang. Artinya imannya tetap sempurna. Walaupun dia berbuat maksiat, imannya tetap sempurna. Ini adalah keyakinan yang salah kaprah, keyakinan yang batil. Ya. Kama la yadurru ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan, ya. Kamala yanfa'u ma'al kufri ta'ah, ya. Sebagaimana tidak bermanfaat sebuah ketaatan beserta kekufuran. Artinya apa? Orang yang kafir, non muslim, itu mau dia melaksanakan sholat, haji, zakat, ya, jihad sekalipun, tidak ada manfaatnya karena dia apa? Tidak beriman kepada Allah, tidak dihitung pahala. Dia mungkin rajin menyumbang kepada panti-panti asuhan dan seterusnya. Atau mungkin ada yang menyuguhkan takjil bagi orang yang berpuasa sebagaimana ada di medsos kan. Beberapa orang non-muslim ikut membagikan takjil di jalan. Itu tidak ada manfaat. Ya, percuma, tidak ada pahala bagi mereka. Ya, kenapa? Karena dia orang kafir, non-muslim. Ya, kalau pengen manfaat, masuk Islam dulu. Ucapkan syahadatain dulu. Insya Allah kemudian setelah itu beliau atau mereka beramal, amalnya akan manfaat. Ya, maka kaum Murji'ah adalah kaum yang sesat. Ya, mereka berkeyakinan tadi apa? La yadurru ma'a al-imani ta'atun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Nah, la yadurru ma'al imani maksiyatun, tidak berbahaya, ya, keimanan seseorang atas
kemaksiatan yang dia lakukan, ya, tidak membahayakan keimanannya, tidak mengurangi sama sekali, imannya tetap sempurna seperti keimanan malaikat Jibril gitu, ya. Sebagaimana apa? Tidak bermanfaat sebuah ketaatan beserta adanya kekufuran. Ya, orang kafir benar dia tidak bermanfaat ketaatannya kepada Allah ketika apa? Ketika dia belum syahadatain, ya, belum masuk Islam. Ya, tetapi keimanan akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang benar. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Namun firqah Murji'ah mengatakan bahwa maksiat sama sekali tidak berpengaruh terhadap naik turunnya iman, dan ini adalah sesat. Kemudian hadis 432. Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Al-Husain, dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, Yahya bin Ya'mur mengabarkan kepada kami bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali menceritakan kepadanya, annahu sami'a Aba Dzarrin qala, bahwa ia mendengar Abu Dzar berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Ya, tidaklah seseorang itu menuduh fasik orang lain. Wala yarmihi bil kufri, dan tidaklah ia menuduhnya dengan kekufuran. Illa irtaddat alaihi. Melainkan tuduhannya itu akan berbalik kepadanya. Illam yakun sahibuhu kadzalik, jika temannya itu tidak demikian, ya. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib. Romahu bil fusuk, yaitu menuduhnya berbuat fasik. Irtaddat alaihi, berbalik kepada dirinya sendiri. Maksudnya tuduhan tersebut, jika ternyata teman yang dituduh itu tidak ada padanya hal yang dituduhkan, ya, baik dengan tuduhan kefasikan ataupun dengan tuduhan kekufuran, ya, maka nggak boleh kemudian seseorang menyebut temannya dengan panggilan ya fasik, ya kafir. Itu nggak boleh. A'udzubillahi min dzalik, ya, nggak boleh, ya. Sejelek apapun teman kita, nggak boleh kita sematkan tuduhan-tuduhan seperti itu, ya. Ya, maka ini harus berhati-hati. Nggak boleh seorang menuduh, memanggil temannya dengan panggilan kefasikan, dengan panggilan kekufuran, karena bisa balik kepada dia sendiri yang menuduh, ya, jika ternyata temannya tidak demikian adanya. Adapun kandungan hadisnya, orang yang berkata kepada temannya, kamu fasik atau kamu kafir, padahal keadaannya tidak demikian, maka orang yang mengatakan itu layak mendapat sifat tersebut. Jika keadaan temannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka perkara tersebut tidak akan kembali kepada dirinya, akan tetapi tetap dia berdosa. Ya. Jika sesuai fakta, ya, ternyata temannya itu memang fasik, ya, maka tuduhan itu tidak kembali kepadanya, namun berdosa, ya. Taib. Apalagi jika temannya tidak demikian adanya, ya, maka kembali kepada yang menuduh. Maka kita jauhkan diri dari tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Toh ungkapan seperti ini tidak ada faedahnya, justru malah menambah orang semakin marah, gitu. Ya, siapa sih ada orang yang mau dipanggil dengan panggilan kefasikan, kan nggak mau. Ya, sebagaimana ada ungkapan maling itu tidak mau dipanggil maling, kan gitu. Maling tidak mau dipanggil maling. Padahal jelas-jelas maling, tidak mau dipanggil maling dia. Baik. Apalagi dengan tuduhan yang lebih kejam daripada itu, tuduhan kefasikan, kekafiran. Ya, jelas ini di samping menyakiti hati orang, juga tuduhan ini ada potensi berbalik kepada orang yang menuduh. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Kemudian hadis 433, dan diriwayatkan dengan sanad an Abi Dzar, dari Abu Dzar. Sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafar. Ya, barang siapa yang mengaku bukan dari ayahnya padahal dia mengetahuinya, maka dia telah kafir. Baik.
Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang mengaku sebuah kaum padahal dia bukan bagian dari kaum tersebut, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan barang siapa yang memanggil ya seseorang dengan kekufuran, qala, atau dia mengatakan adu Allah, wahai musuh Allah, walaisa kadzalik, dan ternyata tidak demikian, illa harat alaihi, kecuali tuduhan itu akan balik kepada yang menuduh kepada dirinya. Ya. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Ya, man idda'a li ghairi abihi, maksudnya ngaku-ngaku sebagai keturunan seseorang atau menjadikan seseorang sebagai ayahnya padahal itu bukan. Ini berbahaya ya. Ya. Nggak boleh kita ngaku-ngaku sebagai keturunan seseorang padahal itu bukan ya, bukan fakta yang sebenarnya. Ya. Siapa yang ngaku bukan dari ayahnya padahal dia tahu tentang hal itu, maka di sini disebutkan telah kafir. Taib. Kandungan hadis ini yang pertama, haram menafikan nasab yang sebenarnya dan haram mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali dengannya. Ngaku-ngaku. Taib. Kemudian yang terakhir, boleh menggunakan istilah kufur terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dengan tujuan untuk memperingatkan tanpa menghukumi orang tertentu dengan ucapan kafir atau kamu kafir. Sekali lagi, jika ada ucapan kufrun, ya, di sini menunjukkan apa? Betapa tegasnya larangan ini, ya, walaupun bisa jadi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.